hati dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan nikmat, terus juga sehat dan kita bisa berkumpul ya di pertemuan hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Luar biasa. Teman-teman semuanya di sini kalau belum pada siap tempat duduknya bisa duduk dulu karena kita sebentar lagi masuk ke pembelajaran. Udah disiapin belum nih tempat duduknya? Duduknya siap? Baik. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, muridnya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa untuk kelancaran kita dan belajar depannya supaya masuk materinya dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ke depannya. Dan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa. Allah. Terlebih dahulu ya. Di sini jika dipanggil namanya, tolong tangan ya. Alvino. Alia. Alia ada? Hadir. Zahra. Amira, Amrata, Ardelia, Arin, tetap sakit kan? Ada latihan, oh lagi latihan. Arfan, ada. Damian, Erlangga, Reza, Faizan, Umaira, Jendra, Lutfi, Muhammad Al-Bukar, Farid, Nazwa, Zakwa, Nazwa, Nazwa,
Udah tahu belum? Kita hari ini akan mempelajari materi apa? Untuk nah kemarin ya kemarin kan udah belajar ya sama Stefani ya? Nah belajar sama Stefani itu tentang materi apa kemarin? Gaya itu ada berapa sih? Ada berapa macam? Apa aja tuh? Gaya? Apa lagi? Udah tadi. Nah, kayak tarik. Ya. Jadi di sini sebelum memulai pelajaran, kita masuk ke materi hukum Newton. Nah, di sini kakak mau bagi kelompok dulu. Nah, dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Boleh. Bebas. Yang penting 5 kelompok dulu. Duduknya berkelompok ya. Nanti di sini kakak akan ngasih LKPD-nya sama bahan ajarnya buat kita pelajari. Udah. Iya, yang kemarin 5 kelompok aja, 5 kelompok. Bebas. Yang sekarang. Bagi lima ya. Antuk guys. Sabar dulu ini. Merah itu barang macam. Nah, baik, di sini kakak akan kasih tahu dulu nih secara garis besar. Teman-teman dibuka LKPD sama bahan ajarnya itu. Nah, dibuka dulu bahan ajarnya per kelompok yang udah dibagi tadi. Nah, coba di sana kakak mau tanya dulu nih. Hukum Newton itu dibagi menjadi berapa klasifikasi, berapa bagian? Ada berapa? Ya, boleh. Ada berapa bagian? Coba dilihat. Boleh di LKS, boleh di LKPD. Nah ini kan bahan ajarnya. Nah, bukan bahan ajarnya. Ini halaman pertama. Nah ini ada hukum. Jadi ada berapa? Ada berapa klasifikasi dibagi menjadi berapa hukum Newton itu? Dibagi jadi kayak berapa? Oke, kita kasih tahu. Jadi hukum Newton itu dibagi menjadi tiga macam. Nah, hukum Newton ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 di sini kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Nah, hukum Newton 1 itu apa bunyi dari hukum Newton 1? Coba dibaca dulu di bahan ajarnya yang udah kasih. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Kalau ada yang bisa jelasin boleh tunjuk tangan. Hukum Newton 1. Ya boleh Raya, apa? Nah, jadi secara singkat hukum Newton 1 itu adalah sampai suatu gaya yang bukan
menjadi bukan nol, terjadi pada suatu benda yang dia pada benda tersebut akan tetap jadi misalkan nih benda itu tetap diam, misalkan seperti meja ini. Nah meja ini kalau lagi gerakin pasti diam, keadaan diam. Nah itu konsep dari hukum satu, definisi dari hukum satu. Nah dia apa definisi dari hukum satu. Ada contoh dari kehidupan sehari-hari. Nah, dari contohnya itu dari kehidupan sehari-hari, dari buku kehidupan satu, kira-kira ada yang tahu nggak apa aja yang ada di kehidupan sehari-hari? Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Tadi kan kakak udah kasih satu, misalkan ada meja diam. Nah itu dari konsep dari buku kehidupan satu. Nah kira-kira ada lagi nggak konsep dari buku kehidupan satu? Coba boleh dibaca-baca dulu dari bahan pelajaran, dicari-cari dulu. Kalau kasih waktu 2 menit.
Resultan gaya yang pada saat mobil itu berhenti, nah bisa dikatakan gayanya itu nol karena nol, nggak ada pergerakan. Nah lanjut nih kita ke hukum Newton 2. Nah tadi udah dibaca-baca belum tentang hukum Newton 2? Dibahas ajarnya yang udah dikasih. Kalau belum coba dibaca-baca dulu, nanti kakak tanya lagi tentang hukum Newton 2. Definisi hukum Newton 2 boleh dicek di sampai di ya, definisi. Jadi ya teori dari hukum Newton 2. Ayo Nabi mana? Ah. I love you, Tori. Namanya baca-baca. Nah, ada yang bisa tahu nggak dari konsep hukum Newton 2? Definisi dari hukum Newton 2. Boleh tangan kalau ada yang bisa. Sorry. Ya, tadi nggak ada. Bisa nggak? Oke, yang lain. Hukum Newton 2 itu apa sih? Gak ada yang membaca tangan nih. itu aja dibaca bahan bacaan. Ada nggak? Saya. Bahan bacaan. Ada yang mau definisi juga hukum Newton 2? Apa? Apa? Oke, jadi sini kakak kasih tahu dulu ya. Nah, hukum Newton 2 sendiri itu kata kuncinya itu sendiri adalah percepatan. Nah, misalkan nih, percepatan suatu benda berbanding terbalik pada benda atau masanya dan berhubungan langsung dengan gaya yang diberikan. Nah, contoh
contohnya itu misalkan ada rumusnya. Nah, rumusnya itu apa? Dari rumusnya kedua. Yang familiar yaitu ada rumus ini nih. F sama dengan M kali A. Nah, ini ya. Dari konsep rumus F sama dengan M kali A, nah itu ada contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kakak akan kasih tahu ya contoh kehidupan sehari-harinya itu apa? Contoh simpelnya. Nah, contoh simpelnya itu apa? Mendorong, mencangkul, lempar batu. Nah, Membakar rumah. membakar. Bukan dong. Apa? Lempar batu secara vertikal, ya benar. Jadi kalau kayak gitu, mungkin masih pada bingung, kenapa di mana letak Fm kali A, F sama dengan F kali A. Nah ini di mana letaknya? Nah misalkan lempar batu secara vertikal kan. Nah batu itu punya gaya gak? Punya gaya. Punya percepatan gak? Punya percepatan. Ini misalkan nih, ini batu nih. Ini batu. Aku diamin gini, dia punya percepatan nggak? Berarti punya percepatan atau enggak? Enggak. Nah kalau misalkan ini batunya aku lempar, itu dia punya kecepatan nggak? Dari apa aja? Dari gaya yang aku kasih kan pasti, sama gravitasi. Nah yang mempengaruhi. Nah itu tuh. Nah jadi konsep dari Fm kali A ini, si masanya itu sendiri apa tadi? Coba. Kalau yang dari contoh studi kasusnya itu si batu yang dilempar secara vertikal. Nah, M-nya itu apa? Masanya itu apa masanya? Yang beratnya itu apa? Mbak? Batunya benar kamu. Good job. Jadi si batunya itu misalkan nih ada orang yang gambar secara kasar ya. Orang misalkan gambar dia pegang batu gitu. Nah itu lempar sini. Nah, dari sini lempar kan secara vertikal gitu ya. Nah ini disebut namanya M kali A, yang mana masanya itu sendiri adalah batunya. Nah kakak di sini ngajarin fisika itu sebenarnya menyenangkan banget. Kenapa? Karena ada di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakuin. Nah, misalkan contohnya batu itu sendiri, misalkan M-nya itu adalah masanya, lalu percepatannya itu ada di mana? Di lemparnya ya kan. Nah itu misalkan nih percepatan awalnya itu kan 0. Pada saat masih dipegang si batunya itu kan 0 ya percepatan awalnya. Lalu dilempar ke atas misalkan jaraknya itu 10 meter lah, misalkan 10 meter. Nah ini titik tertinggi atau T atau H-nya. Nah pada saat dari sini ke atas itu adalah kecepatannya kan, ya kan? Nah kecepatannya itu sendiri adalah
awal sampai titik terakhir. Nah itu kecepatan definisinya kecepatan. Gitu ya. Nah kita langsung aja nih, kan tadi udah memahami kan dari rumusnya, dari contoh kehidupan sehari-harinya. Nah sekarang kita lanjut ke hukum Newton 3. Nah sebelum lanjut ke hukum Newton 3, kayaknya kakak melihat kalian semua pada boring ya. Nah kayaknya kita ice breaking dulu kayaknya ya. Boleh? Boleh. Kita ngomong sebentar aja, oke? Biar pada semangat nih. Ice breakingnya gampang kok. Ada temennya nggak? Satu maju ke sini. Buat jadi ya enggak, buat jadi brand. Oh iya boleh. Ya maju satu. Boleh. Apa ada lama? Iya boleh. Enggak apa-apa, satu orang aja. Yuk. Damian, boleh Damian. Damian nanti suruh temannya. Gimana ya? Enggak, jadi misalkan disuruh tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, suruh teman-temannya, ayo, semuanya biar kompak semuanya teman-temannya. Ayo, jangan cepat. Gak apa-apa, ayo, cepat. Ayo sekali lagi. Lebih. Ayo, tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, udah pada semangat kan? Oke, siap. Kalau udah pada semangat, kita lanjut ke hukum Newton 3 yang terakhir. Nah, setelah hukum Newton 3 nanti bakal ada kuis selanjutnya. Nah, kuisnya gampang banget. Nanti kalau bisa buat ngerjain kuisnya kakak kasih aja, tapi Benar. iya serius, benar ya? Benar, sip, mantap kayak gitu. Nah, jadi kakak pasti kan setiap subbab itu pasti kakak kasih space untuk membaca. Nah, sekarang coba kalian baca dulu nih. Dari tadi yang apa namanya? Ya kelompoknya udah dibagi, yang 5 yang tadi, yang 4 yang tadi. Itu coba dibaca secara kelompok. Hukum Newton 3 itu apa? Definisi dari hukum Newton 3 atau bunyi dari hukum Newton 3 itu apa? Coba dibaca dulu. Kakak kasih waktu 4 menit buat baca, teman-teman. Nanti siapa yang bisa hancurkan tangan dulu. Oh? Iya definisinya ya secara teori. Kakak kasih waktu 4 menit. Definisinya ini adalah percepatan suatu benda berbanding terbalik pada benda atau masanya dan berhubungan langsung dengan gaya yang diberikan. Jadi berbanding terbalik dengan gayanya. Ya pada hubungannya atau masanya dan berhubungan langsung dengan gaya yang diberikan. Itu definisi dari hukum Newton 3. Kayak gitu. Nah nanti semua yang udah kakak jelasin, semua yang aku udah jelasin nanti kan ada di LKPD ya, di paling belakang. Nah itu nanti diisi ya, oke? Secara kelompok nanti diisi. Suaranya teman-teman semuanya dengerin temannya dulu, mau ngasih tahu definisi dari hukum Newton 3. Raya boleh dipersilakan. Apa? Takut salah? Nggak usah takut salah, nggak apa-apa, nanti dibenerin. Suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya itu memberikan gaya yang sama dengan gaya
berlawanan. Nah, benar. Jadi kata kunci selanjutnya untuk hukum Newton untuk hukum Newton 3 itu adalah apa? Berlawanan. Nah, berlawanan itu sendiri berkaitan dengan apa? Aksi dan reaksi. Nah, rumusnya itu sendiri adalah hukum Newton 3. Nah, kira-kira contoh dari aksi atau reaksi itu sendiri itu apa? Misalkan nih, aksinya itu sendiri, misalkan ada aksi sama dengan reaksi. Nah, misalkan contohnya itu sendiri, kakak kasih tahu nih di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya hukum Newton itu sendiri berkaitan. Apa? Apa? Menendang bola. Ya, benar. Menendang bola itu aksi atau reaksi ya. Nah, kira-kira di sini kakak akan menjelaskan nih kenapa itu bisa disebut aksi sama reaksi. Aksinya itu sendiri dari apa? Coba. Dari kita mau tendang bola. Terus reaksinya bolanya terlempar atau tertapas ya. Tertapas ke depan. Nah, itu sama dengan aksi atau reaksi. Menendang bola. Dia juga tidak mudah. Oh iya boleh. Apa? Iya. Mencakul, benar. Nah, kira-kira dari konsep mencakul sendiri itu aksi dan reaksinya itu apa? Tahu nggak? Boleh. Apa? Nggak tahu. Kamu? Oh, kamu mau tanya juga cepat. Salah. Ya, dari konsep mencakul itu sendiri apa? Aksi dan reaksinya. Aksinya itu sendiri apa? Coba mencakul. Memukul. Nah, setelah memukul, pasti kan misalkan nih, pada saat mencakul, memukul kan, nah ada benturan lain kan, tangan. Nah itu sendiri apa? Reaksinya. Nah, jadi pada saat mencakul, kamu mencakul nih, ada gaya yang timbul dari si cakulnya, timbul balik ke tangan kamu. Nah itu namanya konsep dari aksi sama dengan reaksi. Aksinya kamu mencakul, lalu si cakul itu memunculkan gaya dari bawah memantul yang ke tangan. Nah itu reaksinya yang bisa kalian rasakan. Nah, mungkin kalian kalau misalkan nanti di SMA gitu ya, atau di SD lah, di SD konsep dari fisika itu mungkin cuma angka-angka doang kan. Nah, ya Memukul meja. Oh iya betul nih, ada lagi katanya dari konsepnya itu sendiri dari memukul meja. Nah kira-kira konsep dari memukul meja itu sendiri kayak gimana? Sama kayak tadi. Ya, aksi sama dengan reaksi. Aksi sama dengan reaksi. Yang berbanding terbalik. Aksinya memukul, terus reaksinya kesakitan kita. Ya itu. Simpel. Fisika itu simpel kayak gitu. Nanti kita sampai marah gitu kan. Iya, betul. Oke. Lanjut ya. Jadi kalian tadi kan udah mempelajari ya tentang semuanya nih, tentang hukum Newton 1, lalu hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Nah, kakak itu kan kasih kertas lembar ya, yang dimana di belakangnya itu ada LKPD. Nah, LKPD-nya itu boleh kalian kerjakan. Nanti kakak kasih waktu sebanyak 25 menit buat kerjain. Nanti di atasnya dikasih nama kelompok. Kelompok berapa gitu? Apa? Kelompok, coba disepakatin dulu sama teman-temannya mau kelompok berapa? Oh, ganjil. Oke. Kelompok 3. Ini yang satunya lagi buat satu kelompok kan belum ya? Di belakang ada soal. Nah, boleh dikerjain dulu. Gampang kok. Ada yang belum kebagian kelompok?
typo. Itu nama kelompok. Cewek. Ini ada Cewek cowok. Aku tinggal kemarin aja. Jangan jangan kemarin woi. Bikin kelompok lagi. Iya boleh kemarin. Nih boleh.
Teman-teman semuanya yang dikerjain itu hukum yang paling apa ya? Ini katanya ngomong ngerjain. Ininya teorinya. Teorinya. Aku aja yang nulis. Di bahan ajar aja.
Oh my god. Sampai di
benerinnya guys. Teman-teman yang udah balik ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya udah. Serangan menang. Ada kepala kamu nih. Halo guys. Jalan ke dia Gak dia gak masuk tipis ya. Halo guys. Halo guys, what's up? Kita masuk TikTok. Kita masuk TikTok. Wah, tuh. Halo. Apa siapa itu? Apa longko? Udah 1 jam. Maaf ya, itu tadi ada anak bawang. Tuh ada Raya, ada Damian, ada Kak Ahmad. Tahu nggak Kak Ahmad siapa? Ahmad Zidan. Takbirkan dia. Teman-teman waktunya udah habis ya buat ngerjain LKPD-nya. Kalau yang udah
Semoga nilainya bagus ya. Selanjutnya ini ada soal terakhir. Kalau ada yang bisa jawab, kakak kasih hadiah setelah pulang. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Ya, Raya maju. Ya, nomor 1 sama nomor 2. Ini nomor 1. Ya, nomor 2 siapa yang mau maju? Ya, kamu ayo. Naya, dari kesepakatan kita sendiri adalah 10. Lalu masanya itu 40 dan hasilnya 100. Terus ini untuk nomor 1 yaitu yang digunakan itu bisa cukup hitam, bisa yang dimana ini nomor 1 sama apa? Sigma F sama dengan 9. Lalu diperoleh hasilnya berapa? 5. Mungkin dicukupkan ya untuk hari ini semuanya. Untuk materi ini kira-kira ada yang kesusahan atau tidak? Maka ada yang bilang apa, ada yang nggak susah ya. Nah, baik, terima kasih banyak ya. Untuk materi ini minggu depan kita akan diadakan yaitu ulangan harian. Ulangan harian tentang wilayah dan daerah. Jadi siapkan minggu depan untuk belajarnya buat materi wilayah dan daerah. Mungkin kira-kira dari materi yang tadi ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang kesusahan atau enggak? Jadi mau ditanyain atau enggak? Enggak. Baik, kalau ada atau enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh disebutkan. Mungkin kurang lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.